Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis Sahih Bukhari. Kita lanjutkan pada babul iktisal idza aslama wa rabtil asiri aidan fil masjid. Bab tentang kewajiban mandi, ya, idza aslama, ketika orang masuk Islam. Wa rabtil asiri, dan mengikat tawanan. Aidon, juga fil masjid, di masjid, ya. Jadi bab ini nanti akan dibahas terkait tentang salah satu kisah, ya, Thumamah bin Usal yang diikat, ya, di Masjid Nabawi, yang kemudian akhirnya masuk Islam, ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala hadatsana Al-Laitsu qala hadatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah menceritakan, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athan Nabi, Nabi mengutus sallallahu alaihi wasallam khailan, ya. Khailan, pasukan, ya, pasukan berkuda, ya. Qibala Najdin, ke arah Najd, ya. Faja'at birajulin, faja'at, kemudian datang, ya, birajulin, dengan membawa seseorang, min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, yuqalu lahu Thumamah, dikatakan orang tersebut namanya Thumamah. Thumamah itu bin Usalin, ya, Thumamah bin Usal. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, pasukan untuk bergerak, ya, dan hasilnya mendapat satu tawanan, ya. Ada tawanan yang bernama Thumamah bin Usal, ya. Kemudian dibawalah Thumamah ini dan diikatlah, ya, di tiang Masjid Nabawi, ya. Farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Kemudian mereka mengikat Thumamah tadi di tiang masjid, ya, dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atliqu Thumamah, lepaskan Thumamah, lepaskanlah kalian, atliqu, lepaskanlah kalian Thumamah. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Kemudian Thumamah ini dibawa
salah satu pohon kurma dekat masjid ya Nabawi, faltasala, kemudian mandi ya, tsumma dakhala masjid, kemudian masuk masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian Tsumamah ini akhirnya bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jamaah sekalian ya, Tsumamah bin Utsal ya, ini termasuk dari kabilah Bani Hanifah ya, di daerah Yamamah ya. Nah, beliau ini termasuk kepala suku ya, Sayyidu Bani Hanifah. Beliau ini sebenarnya kepala suku dari Bani Hanifah ya. Nah, asal mulanya Tsumamah ini di dalam perjalanan itu ingin melaksanakan ibadah ya, ibadah untuk ke Ka'bah ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu pun mereka masih percaya terhadap Ka'bah ya. Cuman waktu itu Tsumamah ini belum masuk Islam ya. Akhirnya tertangkap ya dan dibawa ke Masjid Nabawi ya. Dibawa ke Masjid Nabawi ya. Dan diikat di situ ya, karena tawanan ya. Akhirnya diikat di masjid ya. Nah, kemudian dilepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dilepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Tsumamah ini asalnya orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika melihat akhlak Nabi ya, ketika Tsumamah ini menjadi tawanan selama dia diikat di Masjid Nabawi, kemudian melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa ya. Jadi yang terkesan bagi Tsumamah ini adalah akhlak Nabi ya, akhlak Nabi terhadap tawanan. Nah, ketika Nabi pertama kali jumpa Tsumamah ini, kesan yang diterima oleh Tsumamah adalah tadi Nabi itu orangnya sangat penyayang tadi ya. Ketika para sahabat mengikatnya di tiang masjid ya, justru Nabi SAW mengatakan atliqu Tsumamah, lepaskan saja ya, jangan diikat ya. Tsumamah itu nggak usah diikat ya, nggak usah diikat ya. Nah, ketika melihat ini ternyata ya, selama ini berita yang sampai kepada Tsumamah tentang Rasulullah itu adalah berita-berita buruk ya, berita-berita negatif ya. Sehingga Tsumamah itu benci sekali dengan Nabi. Ternyata ketika beliau jumpa dengan Nabi itu berbeda. Ya. Berbeda dalam arti apa? Dikira selama ini kebencian Tsumamah terhadap Rasulullah SAW karena tadi apa? Berita-berita buruk yang disiarkan oleh orang-orang jahiliyah ya, orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya, terhadap diri Nabi, itu yang membuat Tsumamah benci ya. Tetapi ternyata ketika jumpa dan mengetahui akhlak Nabi yang begitu santun, begitu baik ya, begitu luhur mulia ya, akhirnya beliau malah justru kepincut untuk masuk Islam ya. Ketika Tsumamah kemudian dilepas ya, dan kemudian diperintahkan untuk bersih-bersih diri ya, mandi itu, maka seketika itu Tsumamah kemudian menyatakan diri untuk bersyahadat ya, bersyahadat ya, bersyahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya.
Dan setelah masuk Islam ya, beliau mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika faqad asbaha wajhuka ahabbal al-wujuh ilayya. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang paling aku benci di muka bumi ini sebenarnya adalah engkau, tetapi setelah aku melihat engkau, justru adalah wajah yang paling aku cintai di muka bumi ini ya. Jadi ini berubah drastis ya, yang asalnya memusuhi Nabi SAW, akhirnya Sumamah ini malah kemudian jatuh cinta terhadap Islam ya, terhadap akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, di sini Nabi SAW mengajarkan akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia, khususnya akhlak yang ditampakkan ketika berada di dalam masjid ya, di dalam masjid. Ketika para tawanan itu diikat di dalam masjid, justru Nabi SAW bukan menyiksa mereka ya, tapi malah justru melepaskan ikatan tali mereka. Nah, ini menimbulkan kesan ya, bahwa masjid itu harus memiliki citra baik ya. Masjid itu sebagai tempat untuk berteduh ya. Masjid itu sebagai tempat yang mengayomi masyarakat ya. Sehingga Sumamah pun ketika kebenciannya kepada Rasulullah SAW selama ini kemudian luntur ya, berubah menjadi kecintaan kepada Rasulullah SAW ya. Dan Sumamah waktu itu ya belum masuk Islam ya, belum apa? Masuk Islam, tetapi dibawa ke masjid. Nah, ini juga mengandung hukum ya, apakah boleh orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Maka para ulama membolehkan orang kafir masuk masjid kalau tujuannya untuk maslahat ya. Tujuannya untuk apa? Maslahat ya, untuk hajat ya, untuk maslahat ya. Jadi untuk mendakwahi ya, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Jadi tadi Sumamah tadi itu dibawa ke masjid itu tujuannya untuk didakwahi oleh Nabi dengan akhlak ya, sehingga masuk Islam. Bukan sebaliknya ya. Jangan mengundang orang kafir ke masjid untuk ceramah. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Misalkan orang kafir disuruh khutbah, ya nggak sah. Orang kafir disuruh dikasih panggung, dikasih mimbar untuk ceramah, itu yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar dia masuk berkunjung ya, ingin melihat bagaimana tata cara sholat, ingin melihat bagaimana aktivitas berada di dalam masjid misalkan ya, itu dibolehkan ya kalau untuk maslahat. Tetapi kalau sebaliknya mengandung madorot ya, mengandung fitnah, maka itu tidak dibolehkan ya, itu tidak apa? Dibolehkan ya. Jelas ya jamaah sekalian ya. Jadi sekali lagi, masjid itu sebagai mimbar dakwah ya, mimbar dakwah, sebagai corong dakwah, mengajak kepada siapa saja untuk kembali ya, untuk kembali kepada Islam, diajak supaya mereka masuk Islam ya. Ini jamaah sekalian ya, bahwa di dalam kehidupan dakwah Islamiyah itu yang diajak itu tidak hanya sesama umat Islam ya, tapi juga orang-orang di luar Islam itu wajib kita untuk mendakwahinya ya, mengajak ke dalam kebaikan. Nah, umat di luar Islam, umat di luar sana itu melihat Islam itu dari akhlak ya, perilaku gitu ya. Sama kayak
Sumamah tadi yang asalnya benci sekali terhadap Islam, benci sekali terhadap Rasulullah, tetapi ketika melihat tampilan akhlak Rasulullah yang luar biasa tadi, itu yang menyebabkan Sumamah ini tertarik untuk masuk Islam. Inilah yang disebut dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah ya. Dengan hikmah ya, dengan bahasa yang baik, dengan akhlak yang baik ya. Jadi jangan sampai pesan yang baik kemudian metode penyampaiannya kurang baik. Nanti tangkapan masyarakat ya kesannya kurang baik gitu kan. Nabi Musa, Nabi Harun saja ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun yang congkak, yang sombong, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun dengan bahasa santun, bukan dengan bahasa kecongkaan gitu. Faqula lahu qaulan layyina, ya, katakan kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyina, ya, dengan bahasa yang santun ya, bahasa yang lembut ya. Bukan bahasa congkak, bukan bahasa kesombongan ya. Tapi ahibatibillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah kemudian hadis yang berikutnya, babul khaymah fil masjid, bab bolehnya memasang tenda ya, khaymah ya, fil masjid, di dalam masjid. Jadi dulu itu di Masjid Nabawi itu memang belum ada atap ya. Belum ada atap. Ada atap itu hanya pinggir-pinggiran saja ya, untuk pemondokan sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah, yang gak ada rumah ya. Jadi jangan dibayangkan kayak Masjid Nabawi yang sekarang yang begitu megah indah ya. Dulu sangat sederhana ya. Nah ini kasusnya bab tentang memasang tenda atau kemah ya, fil masjid, di dalam masjid, lil mardo, bagi orang yang sakit ya, lil mardo, bagi orang yang sakit ya, wa ghairihim, dan selain mereka orang-orang yang sakit ya. Jadi boleh ya memasang tenda di dalam masjid untuk memfasilitasi orang-orang yang sakit ya. Itu dulu ya, karena dulu itu memang belum ada atap kayak sekarang ya. Jadi orang kalau malam, kalau siang, kalau tidak dikasih tenda bisa kepanasan atau kedinginan gitu ya. Makanya Nabi memasangkan tenda ya untuk Sa'ad bin Mu'adz nanti ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Usiba, tertimpa ya, Sa'dun, sahabat Sa'ad ya, Sa'ad bin Mu'adz ya, yaumal Khandaq, pada perang Khandaq ya. Jadi ketika perang Khandaq ini, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya itu terluka parah ya. Fil akhali, jadi di lengannya itu terkena luka ya, dan luka yang lainnya tentunya ya. Nah kemudian fadharaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mendirikan ya, membuatkan ya untuk saat ini, untuk Sa'ad bin Mu'adz tadi, khaymatan, tenda, fil masjid, di masjid, liya'udahu min qaribin, supaya Nabi bisa menjenguknya ya, merawatnya ya, min qaribin, dari dekat ya. Jadi ini salah satu perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika
sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini terluka parah dalam peristiwa perang Khandaq ya. Itu beliau dirawat oleh Rasulullah di masjid ya. Artinya apa di sini? Masjid itu sebenarnya juga tidak hanya tempat fasilitas untuk sholat, tapi juga fasilitas untuk kesehatan ya. Karena waktu itu ya nggak ada rumah sakit ya. Rumah sakitnya ya di masjid ya. Masjid itu ya tempat sholat, ya tempat orang sakit juga ya. Dan menjadi rumah sakit sementara ya, walaupun fasilitasnya sangat terbatas ya. Nabi menyediakan tenda untuk merawat sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Dia terluka parah itu ya. Nah, sampai ya dikisahkan sahabat Mu'adz ini sampai berdoa ya kepada Allah, Allahumma in kunta qad abqaita min harbi Quraisy fa abqani laha fa innahu la qauma ahab ilayya an ujahid min qaumin adhu rasulik wa kadzabuhu wa akhrajuh. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang sangat cinta ya untuk membela Rasulullah dan agama risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau itu mati-matian ya membela Rasulullah dan Islam itu. Jangan sampai orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi yang mencoba ya, melawan Nabi SAW di Madinah waktu itu ya, yang didukung oleh orang-orang kafir Quraisy jahiliyah waktu itu. Jadi perang Khandaq ini kan kolaborasi kekuatan ya kafir Quraisy dengan orang-orang Yahudi yang tersisa di Madinah ya. Makanya doanya Sa'ad bin Mu'adz ini, ya Allah, kalau memang Engkau masih memberikan kepadaku umur panjang ya, saya akan siaga untuk jihad ya. Ujahida min qaumin adzau rasul. Saya akan siaga jihad memerangi kaum siapa saja yang mereka menyakiti Rasulmu, wa kadzabuhu, dan mereka mendustakan Rasulmu, wa akhrajuhu, dan mereka mengusir Rasulmu ya. Jadi itu doanya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ya Allah, kalau memang ini adalah kesempatan terakhir ya, jadikanlah ini sebagai syahadah, mati syahid fi sabilika, di jalanmu ya. Jadi doanya seperti itu ya Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Jadi kalau memang sudah selesai perangnya, maka matikanlah aku dalam keadaan apa? Syahid ya. Dan itu menang memang ya. Akhirnya kan diputuskan ya bahwa kemenangan di dalam perang Khandaq ini di tangan kaum muslimin ya. Akhirnya orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Bani Quraidah ya, dan Sa'ad bin Mu'adz ini memang salah satu sayyidul kaum ya, pembesar Madinah waktu itu ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Uhkum ya Sa'ad fi Bani Quraidah." Jadi Nabi meminta, Sa'ad, bagaimana pendapatmu tentang Bani Quraidah tadi ya, yang berkhianat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, "Inni ara an yuqtal." Ya Rasulullah, saya melihat ini orang-orang Bani Quraidah ini semuanya harus dihukum pancung ya, dihukum mati gitu. Ya, karena itu pengkhianat ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Allahu Akbar ya. Laqad hakamta bi hukmillah ya. Kemudian Nabi diberikan wahyu bahwa engkau benar wahai Sa'ad, engkau telah berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya ya.
Jadi akhirnya ya, pengkhianat-pengkhianat dari persekongkolan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu semuanya dihukum mati ya, dan para pengkhianat semua itu dihukum mati ya, sehingga sudah tidak ada lagi para pengkhianat dari Bani Quraidah ya. Tapi ahibatibillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya. Nah, kemudian tidak lama ya, ketika saat ini berada di masjid tadi ya, falam yaruhum wa fil masjid khaymatun min bani Ghifar illa dam yasilu ilaihim. Jadi memang lukanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini memang bukan luka biasa, terluka parah ceritanya, sampai darah itu mengalir gitu ya. Jadi karena memang saking parahnya itu luka tadi ya, faqalu ya ahlal khaymah, akhirnya para sahabat yang berada di situ ya, mereka mengatakan, wahai ahli khaymah, ma hadzal ladzi yatina min qablikum, apa ini yang datang kepada kita di sebelum kalian? Fa idza Sa'dun yaitu jurhuhu daman famata fiha ya. Akhirnya darah itu mengalir kemana-mana ya. Para sahabat yang di situ, ini darah siapa? Ternyata paginya dilihat itu darahnya Sa'ad bin Mu'adz ya, dan beliau wafat setelah menghukum ya dari seluruh pengkhianat dari Bani Quraidah. Jadi memang orang-orang Yahudi sudah tidak ada lagi diizinkan untuk tinggal di Madinah ya, karena memang sampai kiamat yang namanya Yahudi itu pengkhianatnya. Rasulullah pun dikhianati ya, apalagi Yahudi zaman sekarang, Zionis. Jadi nggak bisa dipercaya sejak dulu. Makanya Sa'ad bin Mu'adz itu memutuskan tidak ada ampun ya untuk orang-orang Yahudi ini ya. Pengkhianat itu dihabiskan semua gitu ya. Dan ketika Sa'ad bin Mu'adz memiliki pendapat seperti itu, Rasulullah SAW mendapati wahyu bahwa hukum yang dikemukakan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu telah cocok dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah SAW ya. Dan akhirnya tadi setelah itu tidak jarak waktu lama, Sa'ad bin Mu'adz kemudian meninggal dunia ya, dan termasuk goncang ya Arsyur Rahman ya, dan dibuka itu pintu-pintu langit ya, dan ada 70.000 malaikat ya yang mengawal ya kematiannya atau syahidnya Sa'ad bin Mu'adz ya. Padahal usia Sa'ad bin Mu'adz itu belum tua ya, sittah wa thalathin ya aman. Usianya itu masih relatif muda, 36 tahun ya. 36 tahun tetapi sudah menjadi sayyidul qaum ya, menjadi pemimpin besar di Madinah, dan seorang mujahid kesatria yang syahid, yang kesyahidannya tadi itu dikawal 70.000 ya malaikatnya dikawal ya. Nabi SAW menjelaskan ya bagaimana Sa'ad bin Mu'adz tadi itu ya, kematiannya itu tadi disaksikan dikawal 70.000 malaikatnya. Baik, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ya, dari sini Imam Bukhari rahimahullah kemudian menjelaskan tentang pentingnya ya peran masjid ya sebagai pusat ya, tidak hanya pusat ibadah mahdhah ya seperti sholat, tetapi juga sebagai tempat ya untuk pusat kesehatan masyarakat ya. Jadi Nabi SAW mendirikan tenda tadi di Masjid Nabawi itu tujuannya untuk merawat orang yang sakitnya, termasuk salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz ya. Ini menandakan bahwa ya,
masjid itu juga memang harus menjadi sentral ya kegiatan di masyarakat ya, termasuk kegiatan untuk merawat kesehatan ya. Jadi memang peran masjid itu ya tidak hanya tempat sholat, tapi juga sebagai rumah sakit ya, rumah sakit ya. Bahkan perawat-perawatnya pun disiapkan oleh Nabi SAW ya. Salah satunya itu Nabi menunjuk Ummi Atiyah ya. Ummi Atiyah ini seorang ibu-ibu dari sahabat Ansar ya, yang salah satu tugasnya itu tadi merawat ya para sahabat yang terluka ya, mengobati para sahabat yang terluka ya, yang mereka masih hidup ketika mereka pulang dari peperangan ya, luka di sana, luka di sini. Itu salah satu perawatnya adalah Ummi Atiyah ya. Jadi sebenarnya ini fakultas kesehatan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu kampusnya berpusat di Masjid Nabawi. Jadi masjid itu sebagai fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan ya, itu menjadi sebuah model ya, rujukan bahkan ketika tawanan perang, bahkan ketika para sahabat yang terluka itu mereka dirawatnya di masjid, dibuatkan tenda, dirawat ya. Dan bahkan sampai urusan jenazahnya juga diurus di mana? Di masjid ya. Jadi memang masjid itu sebagai pusat apa? Peradaban ya. Jadi sebagai pusat apa? Peradaban ya. Sehingga disinilah Nabi menfusikan masjid itu sebagai tempat untuk menggerakkan umat ya. Masjid sebagai tempat untuk menggerakkan umat ya. Sehingga di sini dipahami ya, masjid itu ya sebagai pusat kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara vertikal, itu hablum minallah, dan juga menjadi pusat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat ya, sebagai kegiatan-kegiatan apa? Sosial. Ya implementasinya hari ini ya, misalkan donor darah di masjid itu biasa aja gitu kan. Di Masjid As-Sofia ini juga mengadakan donor darah atau sunatan massal ya, atau berobat gratis ya. Ya kalau masjid misalkan ada keterbatasan dana, bisa bersinergi ya, bekerja sama dengan puskesmas, dengan rumah sakit ya, dengan para asosiasi dokter yang misalkan di As-Sofia ini setiap tahun ada sunatan massal dari dokter-dokter Turki malah kan ya, yang mengadakan itu. Kemudian donor darah ya, kerjasama dengan PMI ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi sebagai pusat kesehatan ya, cek kesehatan gratis misalkan, atau kalau nggak gratis misalkan ya, yang berobat kan tidak semua orang miskin, ada juga orang kaya ya. Yang kaya ini harusnya tetap dia menyumbang gitu ya, sebagai donatur gitu ya. Nah tujuannya apa? Supaya itu dana berputar, supaya operasionalnya itu tidak terganggu. Yang namanya orang sakit itu butuh obat ya, butuh pelayanan kesehatan, butuh modal ya. Jadi memang sinergi infak ya, sinergi sedekah tadi, kemudian didistribusikan untuk kesehatan masyarakat, untuk perawatan masyarakat, dan begitu seterusnya. Ini menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan gitu ya. Ya, dipikirkan seperti itu ya. Apalagi sekarang ini ya banyak apa isu-isu tentang kesehatan ya. Demikian juga tidak hanya masalah pengobatan, tapi juga pencegahan dengan edukasi kesehatan, khususnya kepada generasi anak-anak muda sekarang ini. Jadi termasuk di Bogor ini penularan HIV itu sangat mengerikan itu ya, dengan pergaulan bebas ya, orang gonta-ganti pasangan yang tidak halal. Ini HIV ini sangat mengerikan ya. Jadi oleh karena itu ini juga masjid juga ikut berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat
ya, supaya berperilaku sehat ya. Secara fisik ya sehat, secara mental jangan sampai melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, karena penyimpangan perilaku itu menyebabkan banyak musibah ya, termasuk penyakit-penyakit kutukan ya, penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya ya, penyakit yang terkadang sulit ya obatnya ya, sehingga disinilah obat iman, obat untuk amal soleh ini penting ya, ini salah satu peran masjid di situ. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Jadi masjid itu pusat semuanya tadi ya. Bahkan orang tawanan perang pun taruh masjid ya, orang sakit pun ditaruh di masjid ya, dan begitu seterusnya. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Babu idkhalil ba'iri fil masjid lil illah. Ini termasuk ya, memasukkan unta fil masjid, di masjid lil illati untuk satu hajat ya, alasan untuk satu kebutuhan ya. Jamaah sekalian ya, jadi sampai ya ketika itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi ya. Jadi Nabi pernah ya berada di atas kendaraannya ya, beliau keliling ya menggunakan unta beliau ya. Ini karena satu kebutuhan ya, satu kebutuhan ya. Selama itu tidak mengotori masjid. Maksudnya itu ya di halaman atau di sekitar masjid itu. Nah implementasinya kalau sekarang ya misalkan hari kurban kayak seperti ini kan. Nah, ini musim kurban, bulan Dzulhijjah ya, hari raya kurban, orang banyak korban membawa sapi, kambing dan seterusnya kan, itu kan dibawa di area masjid, boleh nggak? Ya nggak apa-apa gitu ya, tidak masalah selama tidak mengotori tempat sholatnya ya. Jadi kalau memang itu kebutuhan ya, tidak menjadi masalah. Misalkan motong hewan kurban di sekitar masjid selama tidak mengotori tempat sholatnya, tidak ada masalah. Jadi memang masjid itu jadi sebuah sentral gitu ya, kegiatan masyarakat gitu ya, termasuk kegiatan orang korban misalkan, itu nggak ada masalah ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Muhammad ibni Abdurrahman ibni Naufal an Urwata an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Ummi Salamah ya, aku syakautu ya, aku curhat ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ashtaki, anni sesungguhnya aku, ashtaki melaporkan sesuatu ya, ada sesuatu ya yang disampaikan ya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tufi min wara'in nas ya, kelilinglah di belakang manusia, wa anta raqibah, wa anti raqibah ya, dan engkau naik unta tadi ya. Fatuftu, kemudian aku berkeliling gitu ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat ila jambil baiti ya, di sisi rumah ya. Yaqra'u, beliau membaca ya, bituri dengan surah At-Tur, wa kitabim mastur ya. Jadi hadis ini jamaah sekalian ya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kegiatan di masjid ya, termasuk tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ummi Salamah tadi ya,
diizinkan untuk naik onta ya, atau naik kendaraan dan berputar tadi ya, itu adalah untuk hajah ya, untuk kebutuhan ya, tanpa harus mengotori masjid ya. Jadi tanpa harus mengotori masjid ya. Jadi oleh karena itu ya, di sini artinya Nabi SAW mentoleransi kegiatan apa saja ya di dalam masjid tadi, selama itu mengandung apa, maslahat ya. Selama itu mengandung apa, maslahat. Selama itu maslahat, maka tidak boleh dilarang ya, tidak boleh dilarang ya. Jadi artinya siapapun ya bisa memanfaatkan ya, bisa memanfaatkan masjid itu untuk berbagai macam kegiatan ya, selama kegiatan-kegiatan tadi itu mengandung apa, maslahah ya, maslahah kebaikan, dan ada unsur ya dakwah Islamiyahnya ya. Jadi masjid itu ya tidak hanya sebagai tempat sholat ya, tetapi juga sebagai penggerak ya, penggerak semua aktivitas masyarakat ya. Baik itu penggerak dari sisi gerakan ekonomi berbasis masjid ya, gerakan kesehatan berbasis masjid ya, gerakan pendidikan berbasis masjid, termasuk gerakan politik gitu ya, gerakan politik berbasis apa, masjid ya. Jadi semuanya gitu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya vertikal, hubungan langsung dengan Allah, atau kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan-kegiatan sosial ya, bagaimanapun kalau itu mengandung nilai manfaat ya, bisa dilakukan di dalam apa, masjid ya, bisa dilakukan di dalam masjid ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi masjid secara utuh ya, secara utuh ya, secara komprehensif ya, sehingga masjid itu sebagai pusat ya peradaban ya. Kalau seandainya masjid di Indonesia yang terbanyak ya ini dimanfaatkan secara maksimal ya, itu sangat luar biasa kan. Indonesia ini kan kaum musliminnya terbanyak di dunia ya kan. Jumlah masjidnya juga terbanyak apa, di dunia ya. Jadi hampir 1 juta masjid ya, hampir 1 juta masjid ya di Indonesia ini ya. Kalau 1 juta masjid ini dimanfaatkan secara produktif ya, secara maksimal, itu saya kira tidak ada masalah-masalah kehidupan, khususnya masalah sosial yang tidak terselesaikan. Jadi 1 juta masjid yang ada di Indonesia ini kalau dimanfaatkan dan sesuai fungsinya gitu kan, baik fungsi vertikal maupun sosial tadi, itu bisa menjadi pusat ya peradaban bagi masyarakat, pusat ekonomi ya, pusat dakwah ya, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat-pusat yang lainnya, termasuk dulu ketika orang terjadi pertengkaran di rumah tangga, kemudian mereka tidak masak ya, atau mereka krisis gitu ya, datangnya juga ke masjid ya. Masjid itu memberikan solusi dari berbagai macam problematika apa, keumatan ya, menjadi solusi dari berbagai macam problematika keumatan ya. Taib, saya kira itu dulu ya. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Ada jamaah pertanyaan? Cukup? Iya, silakan Pak.
Waalaikumsalam. Apanya Pak? Masjid itu dengan standar, tapi tidak usah diwajibkan. Jadi Indonesia itu bikin aja standar. Jadi kalau orang mau masjid peralatan yang diajarkan oleh Nabi, akhirnya jadi saya tahu itu kan masjid karya. Memang persoalannya itu yang banyak itu masjid itu tuh pengurusnya itu merasa masjid itu jadi padahal kan masjid itu kalau disadari milik orang muslim dan muslimah. Jadi sebagai muslim dan muslimah menciptakan suatu standar masjid. Jadi kalau ada standar silakan mau dicontoh silakan. Tidak mau dicontoh tapi kita kondisikan. Jadi mereka butuh masjid itu. Jadi kalau masjid yang bagus itu mereka bilang masjid itu yang belum dilaksanakan itu sentra ekonomi. Jadi kan kalau orang yang misalnya kesulitan ekonomi larinya itu harusnya ke masjid gitu. Tapi di masjid itu gimana caranya kan gitu. Nah, kita masih jauh sekarang tapi kita kumpulin aja yang orang yang ahli ekonomi, termasuk juga pelaku ekonomi, termasuk juga yang punya ekonomi. Tolonglah yang muslimah dia memberikan supaya solusi atau usulan. Baik, jadi memang di Indonesia ini sudah ada ya standarisasi masjid itu di bawah DMI ya. Jadi DMI itu Dewan Masjid Indonesia ya. Dan DMI ini juga bergabung di MUI ya, di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ya. Dan itu ada di setiap daerah di seluruh Indonesia ya. Jadi sudah ada ikhtiar ya, sudah ada ikhtiar secara nasional di bawah DMI dan juga MUI ya. Walaupun memang ya kenyataannya masih butuh terus ya diperjuangkan. Dan untuk wilayah Bogor sendiri ya, bersama BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu, kita punya Sajid namanya ya. Jadi Sajid itu mewadahi forum untuk DKM masjid yang di seluruh Bogor ini. Dan setiap pekan kedua ya, setiap hari Sabtu itu ada pengajian khusus untuk para DKM mengkaji dari semua tadi. Tidak hanya sentral untuk ibadah vertikal, tapi juga bagaimana menghidupkan ekonomi berbasis masjid, pendidikan berbasis masjid. Itu setiap pekan kedua jamaah ya, setiap hari Sabtu. Silahkan ya pengurus-pengurus masjid khususnya dan jamaah bisa hadir ya di Universitas Ibnu Khaldun. Itu difasilitasi oleh teman-teman di KSPPI dan forum Sajid tadi ya. Setiap hari Sabtu Pak ya. Setiap hari Sabtu pekan kedua ya. Dari jam 7 sampai jam 9 ya. Itu dipimpin langsung nanti kajiannya dengan para pakar dan dimotori oleh Profesor Dr. Haji Didin Hafiduddin ya. Beliau juga sebagai wakil Majelis Pertimbangan MUI Pusat ya. Saya kira itu ya, nanti insya Allah dikaji terus, insya Allah akan memunculkan konsep-konsep ideal gitu ya, dan juga prakteknya supaya masjid itu berperan aktif ya, memakmurkan jamaah dan juga masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.